Halo cuy, apa kabarnya cuy? Semoga sehat selalu, amin. Oke cuy, seperti biasa cuy, sesuai janji gua, bukan seperti biasa ya. Ini ya apa? Sesuai janji gua di video sebelumnya itu ya. Yang di video waterproof receiver itu gua kan mau ini ya apa? Pasang receiver eksternal itu di RC gua kan, terus dicoba disambungkan ke remote bawaan RC nya cuy, kayak gitu. Oke, jadi ini langsung aja kali ya cuy. Oke, jadi ini RC gua udah gua bongkar cuy, bodinya udah gua lepas, terus ini SC yang bakal gua pakai cuy. Sementara ini gue mau nyoba pakai ini dulu. SC ini 20 ampere, gue beli berapa ini, sekitar 30 ribuan kalau nggak salah, kayak gitu cuy. Terus in receiver udah gue tempel di sini ya, di side plate. Terus udah sih ya. Nah terus cara masang receiver eksternal gimana nih gitu, gampang banget cuy, kayak gini cuy. Jadi yang pertama tuh gue harus menyesuaikan soket-soketnya cuy, kayak gitu, karena ada beberapa soket yang harus disesuaikan cuy, kayak gitu. Yang pertama tuh soket motor cuy. Nah soket motor ini gue pakai JST ya, JST yang 2 pin, karena yang soket lamanya itu dia yang begini modelnya cuy. Ini apa ya, kayak gini ya, gue nggak tahu nama soketnya ya, belum lagi kayak gini cuy, nggak tahu lah ini nama soketnya apa, tipe soketnya apa, kayak gitu. Ini gue rubah ke model JST kayak gitu. Ini gue ngambil dari SC yang ini cuy. Gue potong yang bagian, gue cabut, gue pakai ke sini yang bagian ke baterai. Nah terus yang yang dari SC ke baterai itu gue ngambil dari kabel PCB board MN yang lama cuy, yang ini cuy. Bentar, aduh, bentar cuy. Nah gue ngambil dari PCB board ini cuy, kayak gitu, dari soket yang lama lah intinya. Gue ngambil ini dari soket yang lama nih cuy, soket baterai yang bawaan mobil. Gue gunting kan, dia kan pinnya model gini cuy, sama kayak pin motornya kayak gini kan ya. Nah ini gue ambil, terus gue sambung di sini cuy ke SC yang ini, SC yang 20 ampere ini. Nyambungnya gimana, gampang ya cuy ya, pasti kalian bisa kan nyambung kabel tuh ya. Yang penting tuh jalurnya harus sesuai, misalkan jalur kabel positif ya positif, kabel masa ya masa, kayak gitu. Biasanya yang positif itu warna merah, yang hitam ini masa, kayak gitu cuy. Terus yang ke motor juga sama cuy, kayak gitu, positif hitam kayak gitu, masa kayak gitu, merah hitam kayak gitu cuy. Nyambung kabel tuh gampang cuy sebenarnya, yang penting tahu warna aja kayak gitu. Jauh warna, jangan buta warna aja sih, bahaya sih kalau buta warna kayak gitu. Nah kayak gitu cuy. Untuk penyesuaian soketnya gue udah semua ya cuy. Yang dirubah tuh cuma ini ya, soket si yang dari motor ke SC, terus dari SC ke baterai cuy, ini. Nah ini kayak gitu. Ini gue pakai yang lama bawaan mobil. Yang dirubah itu aja, selebihnya nggak ada cuy, kayak gitu cuy. Oke, terus apalagi nggak ada lagi ya cuy. Ini sebenarnya tinggal pasang aja sih, tinggal coba aja sih cuy, tinggal coba pasang, kira-kira bisa apa enggak, bisa nyambung apa enggak gitu cuy. Oke deh, langsung aja kita pasang kali ya, kayak gitu kan. Oke, untuk ini kita pasang dulu. Oke, yang pertama ini pin dari servo. Pin dari servo itu masuk ke channel 1 cuy, kayak gitu, ke channel 1. Yang ini ya, kamu harus kalian harus lihat ya cuy, di receiver itu ada tanda. Jadi setiap pin yang 3 pinnya ini, lagi. Nah ini 3 pinnya itu biasanya dia punya ini fungsi. Yang satu dia ada tanda di sini, biasanya ada, nah kayak gini.
ada huruf S, plus dan min. Berarti S itu kan di sebelah atas gitu ya, di atas ini berarti S itu sinyal, plus tuh arus masuk positif, dan ini negatif masa. Nah, kayak gitu cuy. Nah biasanya yang ini yang positif tuh pasti merah cuy, kayak gitu. Terus kalau masa itu pasti kalau nggak warna gelap hitam, kalau nggak coklat, kayak gitu. Pasti warna gelap cuy, kayak gitu. Nah ini kita pasangnya begini kan cuy, dan masangnya tuh pasti selalu pin yang kelihatan ini, yang kuning ini, dia menghadap ke atas, menghadap ke atas receiver, kayak gitu cuy. Contohnya begini, ini kan atas receiver, ini atasnya ini kan, ini karena gue posisinya beng, jadi masangnya begitu. Ini di channel 1 cuy, yang servo itu selalu di channel 1 cuy, kalau servo tuh kayak gitu. Oke udah cuy, ini gue geser dulu kameranya cuy biar gak sempit. Nah ini ke channel 1 ya cuy, servo. Oke udah. Terus ini cuy, ESC ke channel 2 cuy, sama tuh. Nah ini yang ada pinnya ini, yang ada pin ini yang kelihatan, ini kan gak kelihatan. Nah yang kelihatan itu dia menghadap ke atas receiver, biasanya kayak gitu, pasti kayak gitu. Teman cek lagi jalur cuy, yang tadi gue bilang kan tengah positif merah, plus yang sebelah kanan kalau kita lihat begini, sebelah kanan ini masa, ini sinyal, kayak gitu. Kayak ini ke channel 2 cuy, ESC itu selalu pasti di channel 1 tuh servo, channel 2 tuh ESC. Oke. Terus channel 3, channel 4, channel 5, kalau channel sampai banyak ya itu bebas cuy, terserah mau masang buat lampu, winch, atau mau buat aksesoris yang lain, itu bisa cuy, kayak gitu. Oke, ini udah masuk ya cuy. Oke udah masuk cuy. Sekarang tinggal yang motor cuy. Soket motor cuy ya, soket motor cuy, kita pasang yang soket motor cuy. Kameranya nggak kelihatan. Nah kita pasang yang soket motor cuy, kita lihat juga cuy, nih merah-merah, hitam-hitam, plus ketemu plus, min ketemu min, jangan sampai kebalik. Kebalik juga nggak bisa sih sebenarnya pinnya, misalnya kebalik nih, kebalik juga nggak bisa. Tapi dibalik tuh kalau untuk motor tuh dibalik nggak bisa sih, dia paling jadi reverse aja gitu, yang tadinya maju jadi mundur, yang tadinya mundur jadi maju. Oke udah ya cuy. Terus ini jatuh. Terus apa ya, udah ya cuy, ini udah, ini channel 1, channel 2 aman. Oke tinggal langsung coba cuy. Kita langsung coba cuy. Oke cuy, kita coba langsung ya. Ini kita colokin ke baterai cuy. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak ada aneh-aneh, gak ngebul. Oke, terus ini oke aman kayak gitu. Oke cuy, udah cuy. Ini hasilnya, ini rembat aja. Ini rembatnya nih. Terus cara ngebinnya gimana? Ngebinnya gampang cuy. Ngebinnya tuh gini cuy. Ini kan ada tombol bin cuy. Nih ada tulisan bin. Nah ini nih, Thared bin, ya kan? Ini nih, yang ini. Nah itu caranya ngebinnya gini cuy. Ini kita pencet binnya. Nah terus kita nyalain, kita pencet, kita nyalain kayak gini, itu nyala kan, nyala, kita lepas aja. Oke, terus kita nyalain mobilnya cuy, kita nyalain ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu dia udah kehubung cuy, dia udah masuk cuy, udah kehubung cuy. Coba kita buktikan kehubung apa enggak. Kita coba setirnya tuh, udah masuk cuy, kanan kiri. Oke, terus kita coba gasnya cuy, kita coba gas ya. Ini kita coba gas nih, nyala, mundur. Oke nyala, tapi ini kayaknya ke reverse cuy. Ini gue ngegas maju ya, tapi dia jalan mundur tuh. Nah ini kayaknya ke reverse cuy. Nah ini untuk, jadi ini ke reverse ya cuy, si throttle-nya ini ke reverse ya cuy. Throttle ini nih gue pencet gas, dia mundur.
dan gue mundur maju. Nah terus gimana cuy cara nge-reverse cuy? Gampang banget cuy cara nge-reverse nya cuy. Caranya gini cuy, kita matiin dulu cuy mobilnya. Oke, terus kita matiin remote juga. Oke, gimana cara nge-reverse nya? Gampang cuy cara nge-reverse gitu cuy. Ini kan ada tombol setup. Nah yang ini nih tombol lampu, ini ada tombol setup. Dia kan tombol lampu nih, ada sekaligus setup juga. Caranya gimana cuy? Gini cuy caranya cuy. Kita kayak awal tadi kita pencet setup, kita nyalain, nyala kan, kita lepas. Nah kita pencet yang throttle red ini, yang bin tadi kita pencet sekali. Oke, kita matikan untuk nge-save. Nah kayak gitu cuy. Itu cara nge-reverse nya. Terus kalau misalkan nge-reverse steering gimana steering? Nah kalau steering yang ini cuy, yang setup ini, yang steering, yang ini tombol reverse nya, yang lampu kayak gitu cuy. Caranya kayak gimana tadi? Kita pencet setup, nyalain, lepas, terus misalkan mau steering ya, kita pencet ini sekali, tek, yang setup kita matiin buat nge-save. Oke, sekarang kita coba cuy ya, kita nyalain cuy. Tadi kan udah di reverse ya cuy, sekarang kita nyalain. Ya udah nyala, terus kita nyalain mobilnya cuy. Nyalain mobilnya cuy. Oke, coba sekarang kita pencet maju, dia harus maju. Nah ini baru bener cuy, terus mundur. Nah wih gila kenceng banget. Nah bener cuy, berhasil cuy. Oke cuy, terus ini ya gue mau ngejelasin sedikit soal si ESC nya ini cuy. Terus ESC ini tuh dia ada beberapa fitur, salah satunya fitur rem dan nggak pakai rem cuy. Caranya gimana? Ini cuy, ini kalau kita saklar kita cetekin begini tek, ini tuh dia nggak ada remnya cuy, kayak gitu. Coba kita coba kali, coba sambil jalan kali ya. Enggak nih gimana ya? Ini dia ada remnya enggak? Nah ini nggak ada remnya cuy, nggak ada remnya cuy. Terus kita coba ini saklar yang ini, switchnya kita geser ke ini. Nah ini ada remnya cuy. Ini ada remnya cuy. Oke, coba yang ini. Oke, coba lagi cuy. Nah ini ada remnya cuy. Oh nggak ada remnya cuy, kayak gitu cuy. Oke cuy, ternyata berhasil ya cuy, menyambungkan si remote bawaan ini, bawaan mobil, ke receiver eksternal ini cuy. Ini receiver punyanya MN128 kalau nggak salah, begitu cuy. Oh iya, tinggal ini ya, cobain ini ya, si realistic lamp-nya cuy. Oke sekalian aja cuy, kita cobain cuy, masih hidup banget cuy. Oke ini kita matiin dulu aja. Nah tuh cuy, juga pasang ya cuy. Ini deh cuy, si ini realistic lamp-nya, soketnya yang putih ini PNP ya cuy. Terus yang ini untuk lampu refleks cuy, masuk ke channel ini ya, di bawah channel 3 ini yang pinnya cuma 2 biji. Tapi kalian harus lihat cuy, yang warna merah itu kan plusnya tuh yang tengah kayak gitu, maksudnya yang plusnya tuh yang sebelah kiri. Kalau lihat begini deh, sebelah sini, plusnya sebelah sini. Pokoknya yang masa tuh dari atas ke bawah gitu kan, yang 3 terus 3 2 kan model pinnya kayak gitu. Yang masa tuh sebelah kanan semua cuy, kayak gitu. Oke kita coba cuy, kita nyalain cuy, nyala apa enggak ya. Ini kayak pin tuh kayak kurang masuk cuy, ini cuy.
Oke, nyala cuy. Terang cuy. Sekarang coba kita. Wah, sininya nggak nyala cuy. Refleksnya cuy, kenapa ya? Sekarang kita lampu sen. Oke, nyala sennya cuy. Belakang juga nyala itu cuy. Lampu ini nyala cuy, lampu rem cuy. Ini cuy, si lampu refleks ini cuy. Ini dia cuy, ini kayaknya pinnya nggak nyampe cuy. Gue harus ganti soket kayaknya nih cuy, bentar cuy. Oke, gue nyematin dulu. Lampu nyala ya cuy. Nyala lampu ya cuy. Terang banget cuy lampu itu. Nyala ya cuy. Oke deh, gue matiin dulu cuy. Gue mau yang refleks mau gue nyalain. Oke cuy, ternyata udah gue coba si lampu refleksnya tetap nggak nyala ya cuy. Kayaknya harus ganti pinnya sih cuy ini. Jadi dia ada pin yang model hitam gini kan, yang kotak begini. Nah, pin yang model kotak begini tapi warna hitam cuy, kayak gitu. Ada sih emang dia. Ini tuh gue pasang. Kalau di iklannya sih ini bisa cuy, bisa dimasukin gitu cuy. Kayak gitu ya, masuk sih cuy, cuman tadi nggak nyala ya. Gue coba dia nggak nyala ya, atau mungkin nanti gue jumper aja, gue satuin ini sama si lampu kotanya ini. Gue satuin ini sama si lampu gedenya, gue sambung langsung gitu biar lebih simpel ya. Biar nggak ada, jadi kabel yang dari body itu cuma sini aja, stick clamp ini aja, soketnya cuma satu gini aja, set kayak gitu bang, biar nggak ribet tuh kalau bongkar. Mungkin itu aja sih kali sih ya. Gue catin aja sih mungkin nanti ini ke lampu ini nih apa si, jadi satu ke sini, ke soket yang ini kayak gitu. Oke deh cuy, mungkin segini aja kali ya video pasang receiver eksternal ini ya. Mudah-mudahan jelas ya cuy teman-teman ya cuy. Gampang kok cuy, gampang. Lu bisa, oke gua ini aja kali ya, gua review lagi aja kali ya. Untuk masang itu gampang ya cuy. Gue cuma perlu penyesuaian beberapa soket aja, kayak soket ini. Kalau pakai ini ya, kalian kalau pakai ESC yang ini ya, yang 20 ampere ini, gue cuma perlu ini penyesuaian soket blok motor sama dari baterai kayak gitu. Selebihnya sama. Untuk cara ngebindingnya tadi gampang banget ya cuy. Cara ngebindingnya tadi gue ulangin lagi. Cara ngebindingnya itu pencet tombol bin yang ini nih, tahan, terus nyalain on, cetek, baru lepas kayak gitu. Nah terus kita nyalain mobilnya, tek, nanti dia otomatis akan tersambung sendiri kayak gitu cuy. Oke cuy, mudah-mudahan jelas ya cuy. Oke deh, mudah-mudahan jelas dan bisa membantu teman-teman semua yang mau upgrade ESC tapi gak mau ganti remote gitu ya, biar si stick clamp-nya masih ada, atau mau ganti ESC dulu remote-nya belakangan gitu bisa, atau mau pakai hemat gitu kan, remote yang biasa aja yang penting ESC sama motor yang bagus gitu bisa, kayak gitu lah ya. Ini mungkin bisa membantu ya cuy, mudah-mudahan bisa membantu buat temen-temen yang mau upgrade si MN ini. Oke deh cuy, kalau kayak gitu gua pamit undur diri. Gua rasa cukup ya untuk video pemasangan receiver eksternal ini. Udah sih ya, kayaknya nggak ada lagi sih ya. Apalagi ya, udah sih nggak ada lagi sih ya. Oke deh cuy, di video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih cuy yang udah mau menonton. Mungkin ada kurang-kurangnya mungkin bisa tanya di komentar ya cuy, nanti bisa gua bales kayak gitu. Yang kurang jelas bisa tanya aja di komentar cuy, kayak gitu. Oke cuy, gua lanjut pamit, gua rapi-rapi ya kan cuy. Terima kasih untuk sudah menonton cuy, thanks for watching, bye bye. Tunggu cuy di video berikutnya kita dalam proyek
upgrade si MN ini. Oke, bye bye cuy.